Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, kita sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Kesempatan hari ini kita akan belajar matematika. Kita masuk di bab baru, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Nah, kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3 menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Dan KD 4.3 menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Oke, di sini kita langsung masuk saja. Yang pertama, yang A, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Seperti contohnya, yaitu di sini ada angka 2235 ditambah 4542. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya kita susun seperti yang ada di bawah ini, yaitu 2235 ditambah 4542. Untuk cara melakukan penjumlahannya, yang pertama, jumlahkan bilangan tersebut pada nilai dan tempat yang sama, lalu jumlahkan mulai dari nilai dengan tempat yang terkecil. Maka untuk penjumlahan bersusun ini kita mulai dari sebelah kanan. Maka 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Lalu 3 ditambah 4 juga pun 7 hasilnya. Lalu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dan kemudian yang terakhir 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka kita dapati di sini sudah tertulis hasilnya ada 6.777. Jadi hasil penjumlahan 2235 ditambah 4542 hasilnya adalah 6.777. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu penjumlahan dengan cara menyimpan. Seperti pada contoh soal berikut, yaitu 2275 ditambah 3486. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kita menggunakan penjumlahan bersusun. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, jumlahkan dulu bilangan pada nilai tempat yang sama. Nah, seperti ini contohnya. Lalu untuk penghitungannya, kita mulai langsung dari 5 tambah 6 itu sama dengan 11. Akan tetapi di sini kita tulis angka 1 di tempat satuan dan 1 lagi di tempat puluhan, karena tidak mungkin 5 ditambah 6 dituliskan 11. Maka di sini 5 tambah 6 kita tulis 1. Maka di sini menyimpan angka 1. Lalu 7 ditambah 8 itu hasilnya adalah 15. Karena tadi kita masih menyimpan 1 di angka 5 tambah 6, maka 7 ditambah 8 sama dengan 15. Ditambahkan 1, maka hasilnya adalah 16. Kita tulis angka 6 di sini. Nah, angka satunya kita simpan lagi di sebelah kiri.
di sini ada penjumlahan 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Ditambahkan 1 hasil dari penjumlahan tadi yang sebelumnya 7 ditambah 8 ditambah 1 yaitu 16. Maka di sini disimpan 1, maka 1 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Lalu yang terakhir 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, maka untuk penjumlahan 2275 ditambah 3486 maka hasilnya adalah 5761. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada video tentang bagaimana cara penjumlahan dengan cara teknik menyimpan ataupun dengan cara tidak menyimpan. Selamat menyaksikan video tersebut. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Perhatikan kalau kita ingin menjumlahkan suatu bilangan, misalnya 2235 ditambah dengan 4542 akan mudah kita lakukan dengan cara bersusun. Caranya perhatikan, susunlah kedua bilangan itu lurus ke bawah, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, demikian juga seterusnya. Kemudian kita tinggal menjumlahkan urut dari paling kanan dari satuan, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya 6777. Sederhana bukan? Kemudian kita menginjak pada pembahasan berikutnya dengan teknik menyimpan. Kalau tadi tanpa teknik menyimpan, perhatikan contoh seperti ini. Misalkan kita punya bilangan 2275 ditambah dengan 3486 dengan cara yang kurang lebih sama dengan cara bersusun. Perhatikan tekniknya. Susunlah kedua bilangan sekali lagi lurus ke bawah. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus ribuan. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 5 tambah 6 kita tahu sama dengan 11. Tulislah 1. Satuan menyimpan 1 puluhan ditulis di atasnya. Kemudian kita tambahkan 1. Tambah 7 tambah 8 sama dengan 16. Tulis 6, simpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 4 sama dengan 7. Tulis 7 tanpa menyimpan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi kita sudah bisa dapatkan hasilnya 5761. Oke, kita masuk yang ke selanjutnya yaitu operasi pengurangan dengan tanpa meminjam. Seperti pada contoh soal berikut yaitu 4568 dikurangi 2243. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu kembali lagi dengan cara bersusun. Dapat kita susun di sini 4568 di bagian atas, lalu dikurangi 2243 itu diletakkan di bagian bawah. Nah, untuk pengerjaannya sama seperti tadi di pertambahan, yaitu kalau ini pengurangan maka kurangi bilangan pada nilai tempat yang sama. Lalu kurangilah mulai dari nilai tempat yang terkecil. Maka kita mulai dari sebelah kanan. Maka di sini yaitu 4568 kurang 2243 yaitu 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Lalu kemudian 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Lalu 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Dan 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Maka untuk penyelesaian 4568 dikurangi 2243 hasilnya adalah 2325. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengurangan dengan cara meminjam. Ini bukan tanpa meminjam ya, tapi dengan meminjam. Nah, seperti pada contoh soal berikut yaitu 5547 dikurangi 2839.
Maka untuk penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi, kita susun terlebih dahulu, yaitu 5.547 dikurangi 2.839. Maka untuk penyelesaiannya yaitu di sini 7 dikurang 9. 7 dikurang 9 ini tidak bisa ya, karena nanti hasilnya adalah minus. Maka 7 ini dengan cara meminjam angka di sebelahnya yaitu 4, maka kita dapati di sini 17. Maka 17 dikurangi 9 hasilnya adalah 8. Lalu di sini 4 bukan 4 dikurangi 3 ya, karena angka satunya tadi sudah dipinjam oleh angka 7, maka 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3, maka 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Lalu lanjut ke sebelahnya yaitu 5 dikurang 8. 5 dikurang 8 ini karena tidak bisa, maka seperti tadi meminjam angka di sebelahnya yaitu angka 5. Kita kurangi meminjam angka 1, maka di sini kita tulis 15 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 7. Nah, lanjut di sebelahnya 5 dikurang 2, bukan 5 dikurang 2 ya, karena tadi sudah dipinjam satu angka, maka 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Maka 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Maka di sini sudah dapat kita simpulkan hasil dari 5.547 dikurangi 2.839 hasilnya adalah 2.708. Itulah hasil dari pengurangan dengan meminjam. Oke, untuk selanjutnya ada video tentang cara bagaimana melakukan pengurangan dengan tanpa meminjam dan juga dengan meminjam. Selamat menyaksikan video tersebut. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Perhatikan, kalau kita mau menentukan hasil pengurangan dari 4.568 dikurangi 2.243, cara yang relatif mudah untuk kita lakukan yaitu dengan cara bersusun. Caranya, perhatikan, susunlah kedua bilangan yang akan dikurangi ini ke bawah seperti ini, lurus satuan dengan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuannya. Baru kita lakukan pengurangan seperti biasa, urut dari nilai tempat yang paling kecil, yaitu satuan. 8 dikurangi 3 sama dengan 5, kemudian 6 kurangi 4 sama dengan 2, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil pengurangannya yaitu 2.325. Berikutnya, kalau pengurangan dengan teknik meminjam, ikuti langkah-langkah seperti berikut. Misalnya kita punya bilangan 5.547 dikurangi dengan 2.839. Cara yang paling mudah tentu saja dengan cara bersusun. Perhatikan langkah-langkahnya. Susun bilangan ke bawah seperti tadi, 5.547 dikurangi 2.839, tinggal kita kurangi seperti biasa. Urut dari nilai tempat yang paling kecil. Di sebelah kanan ini kita punya 7 dikurangi 9. Kita tahu 7 dikurangi 9 tidak bisa, maka kita meminjam 1 dari 4 menjadi 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Tadi 4 sudah dipinjam 1, tinggal 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 5 dikurangi 8, 5 tidak bisa dikurangi 8, jadi pinjam dari sebelah kiri menjadi 15 dikurangi 8 sama dengan 7. 5 dipinjam 1 tinggal 4, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi kita sudah bisa mendapatkan hasil dari pengurangan tersebut yaitu 2.708. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk di operasi hitung berbentuk perkalian. Yang pertama di sini ada perkalian dengan cara bersusun panjang. Seperti pada contoh soal, tentukan hasil dari 56 dikalikan 8. Maka dengan cara bersusun panjang, kita dapat lihat di sini penyelesaiannya. Kita susun terlebih dahulu, maka 56 dikalikan 8.
Nah, dengan cara susun panjang ini yang pertama yaitu 6 dikalikan 8 hasilnya adalah 48. Nah, untuk selanjutnya yaitu 50 dikalikan 8 karena 6-nya sudah kita pakai di sini. Maka karena 56 ini termasuk angka puluhan yaitu 50, maka 50 dikalikan 8 hasilnya adalah 400. Maka dapat kita tempatkan di sini ratusan yaitu 400. Maka 48 ditambah 400 hasilnya adalah 448. Maka 56 dikalikan 8 hasilnya adalah 448. Lalu ada cara selanjutnya yaitu perkalian dengan cara bersusun pendek. Sama seperti contoh soal sebelumnya di sini yaitu tentukan hasil dari 56 dikalikan 8. Maka untuk penyelesaiannya yaitu 56 dikalikan 8 hasilnya adalah 448. Bagaimana caranya? Yang pertama sama seperti tadi, 8 dikalikan 6 hasilnya adalah 48. Nah, angka 4 ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya yaitu 5 dikalikan 8 hasilnya adalah 40. Karena kita tadi menyimpan angka 4 di sini, ada perkalian 6 kali 8, maka sini dapat kita tambahkan angka 40 hasil perkalian 5 dikalikan 8 ditambah simpanan dari 6 kali 8 yaitu 48. Maka kita simpan angka 4-nya ini, kita pindahkan di sini. Maka 40 ditambah 4 hasilnya adalah 44. Kita taruh di sini di sebelah angka 8, maka hasilnya adalah sama yaitu jadi 56 dikalikan 8 hasilnya adalah 448. Nah, untuk selanjutnya ada video tentang bagaimana cara operasi hitung perkalian baik dengan cara bersusun panjang ataupun dengan cara bersusun pendek. Selamat menyaksikan video tersebut. Perkalian bersusun panjang. Perhatikan contoh, bilangan 56 dikalikan 8, kita akan menggunakan teknik bersusun panjang. Caranya, tulislah 56 dan 8 seperti ini, kemudian kita mulai dengan perkalian 8 dikalikan 6, hasilnya 48. Tahap berikutnya kita kalikan 8 dengan 50, hasilnya adalah 400. Kemudian kita tinggal jumlahkan 8 ditambah 0 sama dengan 8, 4 ditambah 0 sama dengan 4, 4 kita turunkan. Jadi hasil dari 56 kali 8, 448. Berikutnya kalau kita menggunakan cara yang lebih sederhana yaitu cara bersusun pendek, sama 56 dikalikan 8, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 56 dikali 8, kita tinggal mengalihkan antara 6 dengan 8 ini 48, simpen 4, kemudian 8 kali 5, 40 ditambah 4, hasilnya 44. Jadi 56 dikali 8 hasilnya 448. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian keempat yaitu operasi hitung pembagian. Membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang-ulang sampai habis. Nah, seperti pada contoh soal berikut, yaitu 6 dibagi 3. Maka 6 dibagi 3 ini sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Karena ada 2 kali pengurangan di sini yang terjadi sampai dengan habis, maka dapat disimpulkan yaitu 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu masih di pembagian, kali ini masuk di pembagian tanpa sisa. Seperti pada contoh soal berikut, yaitu tentukan hasil dari 24 dibagi 2. Maka di sini dapat kita lihat yaitu ada 2 cara, yaitu dengan cara pengurangan berulang
atau dengan cara bersusun. Oke, yang pertama kita bahas dulu dengan cara pengurangan berulang. Sama seperti tadi, dengan cara berulang-ulang pengurangannya, maka 24 dibagi 2 sama dengan 24 kurang 2, kurang 2, kurang 2, tambah 2, sampai dengan pengurangan itu habis. Nah, di sini dapat kita lihat ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 12 kali pengurangan sampai habis bilangannya yaitu 0. Maka disimpulkan yaitu 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Lalu bagaimana dengan cara bersusun? Nah, dengan cara bersusun yaitu dengan kita buat seperti ini, 24 dibuat tanda kurung atau tanda bagi, lalu dibagi 2 di sebelah kiri. Nah, dapat di sini kita simpulkan 2 dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 1. Nah, kita tulis angka 1 di atasnya, karena 1 dikalikan 2 juga hasilnya adalah 2. Lalu yang selanjutnya 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Maka kita tulis angka 2 di atasnya. Karena 2 dikali 2 pun juga hasilnya adalah 4. Yaitu karena di sini hasilnya adalah 0, maka dengan adanya angka 0 ini, maka pembagian tersebut dianggap setelah selesai. Maka dapat kita tentukan di sini yaitu 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Oke. Yang selanjutnya masih di pembagian, kali ini kita masuk di pembagian dengan sisa. Seperti pada contoh soal berikut, yaitu tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Yang pertama, di sini kita menggunakan cara pengulangan berulang. Nah, dapat kita lihat di sini 45 dibagi 4 dengan cara pengurangan berulang yaitu dikurangi 4 ya. Maka 45 dikurang 4, 4 dikurang 4 sampai dengan terakhir di sini nanti akan di sini tersisa 1. Nah, di sini dapat kita simpulkan karena ada 1 kali pengurangan dengan sisa 1, maka 45 dibagi 4 hasilnya adalah 11, yaitu hasil dari pengurangan berkurang sisa 1. Karena di sini terdapat sama dengan 1, maka 45 ini dibagi 4 hasilnya adalah 11 sisa 1. Lalu bagaimana dengan cara bersusun? Nah, dengan cara bersusun dapat kita lihat di sini sama seperti tadi, 45 dibagi 4 yaitu yang pertama 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Maka kita tulis angka 1 di atasnya. Karena 1 sama saja dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 4. Lalu kita ke sebelahnya yaitu 5 dibagi 4. Karena 5 dibagi 4 ini tidak bisa, maka 5 dibagi 4 kita tentukan angka yang terdekat dengan perkalian 5. Maka hasilnya adalah 1. Maka 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Maka 5 kurang 4 hasilnya adalah 1. Maka di sini dengan angka 1 ini yang tersisa, maka dianggap pembagian itu telah selesai. Jadi hasil dari 45 dibagi 4 adalah 11 sisa 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada video tentang cara operasi hitung pembagian baik dengan sisa ataupun dengan tanpa sisa. Selamat menyaksikan video tersebut. Kita akan melakukan pembagian bilangan yang pertama dengan cara pengurangan berulang. Misalnya kita punya 24 dibagi 2. Kita gambarkan dengan proses seperti ini. 24 dibagi 2 itu sama dengan 24 kita kurangi 2 secara berulang sampai habis. Jadi seperti ini prosesnya. Diambil 2 sampai habis. 5 kali pengurangan, 6 kali, 7 kali,
8 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali pengurangan, dan ada 12 pengurangan sampai habis. Dengan demikian kita katakan ada 12 kali pengurangan sampai habis. Demikian juga kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 24 dibagi 2 itu sama dengan 24 dikurangi 2. Kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, demikian seterusnya sampai habis. Ini ada 12 kali pengurangan. Jadi kita katakan bahwa 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Cara yang berikutnya adalah dengan cara bersusun. Masih dengan contoh yang sama, kita punya 24 dibagi 2 akan kita kerjakan dengan cara bersusun. Caranya, pertama tuliskanlah 24 dibagi 2 seperti ini. Mari kita hitung 20 dibagi dengan 2, hasilnya 1. 0. Kemudian 10 dikalikan 2, hasilnya 20. Baru kita kurangkan. 4 dikurangi 0, 4. 2 dikurangi 2, 0. Jadi tinggal 4. Sekarang kita lanjutkan dengan 4 dibagi dengan 2. Hasilnya 2. 2 dikalikan 2, hasilnya 4. Maka tinggal kita kurangi, 4 dikurangi 4, 0. Maka kita dapatkan bahwa 24 dibagi 2 sama dengan 12. Di sini. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita masih di pembagian, operasi pembagian. Kali ini kita masuk di pembagian partisi. Nah, seperti pada contoh soal berikut, yaitu 10 dibagi 2. Nah, pembagian partisi ini adalah pembagian dengan cara membagikan satu per satu atau perbagian. Nah, seperti pada contoh di sini ada 10 jeruk dengan cara pembagian berulang karena ada di sini adalah 10, maka dengan cara pembagian partisi ini maka kita bagikan 2 per masing-masing. Yaitu di sini yang pertama ada pembagian yang 1, ada pembagian yang kedua, ada pembagian ketiga, yang keempat sampai dengan yang kelima. Karena di sini ada terdapat 5 pembagian, maka dapat disimpulkan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Itu. Nah, jika tadi dengan cara pembagian berulang, nah dengan pembagian partisi, maka dengan caranya yaitu di sini ada 10 jeruk. Nah, kita bagi karena di sini ada 2, maka kita bagi 2 sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kita dapati untuk partisi ini kita bagi 2, maka 10 di sini kita bagi 2, di sebelah kiri ada 5 dan di sebelah kanan pun juga ada 5. Maka dengan cara pembagian partisi yaitu 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ada video juga yaitu tentang cara pembagian yaitu dengan cara pembagian partisi. Selamat menyaksikan video tersebut. Pembagian dengan partisi. Misalnya kita akan menentukan hasil pembagian 10 dibagi 2. Sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara pembagian dengan cara berulang. Jadi kalau misalnya 10 dibagi 2 itu sama artinya dengan 10 dikurangi 2 secara berulang sampai habis. 2 kali, 3 kali pengurangan, 4 kali pengurangan, 5 kali pengurangan sampai habis. Jadi ada 5 kali pengurangan sehingga bisa dituliskan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Pembagian partisi agak sedikit berbeda caranya dengan pembagian dengan pengurangan secara berulang. Masih dengan cara yang sama, misalnya kita punya 10 akan kita bagi 2, kita tahu bahwa 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Dengan demikian, cara melakukan pembagian bisa langsung dilakukan dengan cara partisi seperti ini. Jadi kita tinggal mengambil 5, 1 kali pengurangan, 2 kali pengurangan, sehingga
ada 10 jeruk dipisah menjadi 2, masing-masing ada 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Inilah cara pembagian dengan partisi. Oke, sekarang kita masuk di nomor bagian kelima, yaitu operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran dapat kalian simak di sini, yaitu ada 3 urutan. Yang pertama, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kerjakanlah yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Lalu urutan yang kedua, yaitu dahulukanlah operasi perkalian atau pembagian daripada mengerjakan operasi yang dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, yang terakhir, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakanlah berurut mulai dari sebelah kiri. Seperti pada contoh soal berikut ini. Nah, bisa kalian saksikan di sini, yaitu ada contoh soal 10 ditambah dalam kurung 15 dikalikan 3 kemudian dikurangi 16 dibagi 2. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk urutan pengerjaan operasi hitung campuran, jika terdapat tanda kurung, maka yang dalam tanda kurunglah yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yaitu dalam kurung yaitu 15 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 45. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lihat di sini yang pada poin kedua, dahulukan operasi perkalian atau pembagian. Nah, di sini terdapat pembagian yaitu 16 dibagi 2, maka pembagian ini dikerjakan terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Nah, di sini sudah dapat kita temukan, yaitu operasi hitung selanjutnya, yaitu 10 ditambah 45 kurangi 8. Nah, jika kita lihat lagi di poin ketiga, yaitu jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dulu dari yang sebelah kiri atau paling kiri. Nah, maka di sini yang ada di sebelah kiri yaitu 10 ditambah 45. Maka hasilnya adalah 10 tambah 45, hasilnya adalah 55. Nah, kita turunkan di sini kurangi 8. Maka dapat kita tentukan yaitu 55 dikurangi 8, hasilnya adalah 47. Seperti itu cara untuk mengerjakan operasi hitung dalam bentuk campuran. Oke, untuk tugas matematika kalian, yaitu yang pertama, kalian mengerjakan buku paket matematika halaman 31, yaitu kalian kerjakan nomor 1 bagian B dan F. Yang kedua juga mengerjakan halaman yang sama, halaman 31, kerjakan nomor 2 bagian B dan F. Lalu yang selanjutnya, masih dalam buku yang sama, buku paket matematika, yaitu di halaman 35, nomor 2 dan nomor 5, kalian kerjakan di dua nomor tersebut. Lalu yang terakhir, itu buku paket matematika halaman 36, kalian kerjakan bagian A, nomor 3 dan nomor 4. Oke. Alhamdulillah telah selesai pemaparan tentang pembelajaran matematika materi operasi hitung bilangan caca. Semoga materi yang dapat Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Oke.
Cukup sekian pemaparan materi dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi